Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi 1 Timotius 4 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Freddy Ongko Saputra. Iya, Untuk hambanya, Pastor Freddy Ongko Saputra, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai dari awal, saya akan menceritakan tentang bagaimana kita bertobat. Begitu. Dalam satu hal, kalau orang bisa percaya, bertobat, dan dibaptis, itu ada suatu kegembiraan. Gitu. Kalau mungkin di kota besar tidak terlalu kelihatan. Gitu. Tetapi kalau di daerah seperti kita NTT ini akan kelihatan gitu. Kalau anaknya dibaptis mau di Katolik maupun di Protestan, ya, walaupun anak di Katolik biasanya bayi sudah dibaptis, itu terjadi sukacita yang luar biasa, gegap gempita gitu ya. Jadi ada makan-makan, wah pakai musik apa gitu ya. Ada yang punya sebagai ketua adat atau apa, mereka akan pakai tarian-tarian adat di situ beramai-ramai begitu. Ya mungkin habis uangnya cukup besar lah, karena kadang-kadang bisa 200 sampai 1.000 orang untuk merayakan anaknya dibaptis gitu. Jadi ada sukacita di dalam kita bahwa kita percaya kepada Kristus. Orang-orang ini akan bersukacita bahwa ada kemenangan, ada masuk di dalam Kristus itu bersukacita gitu. Tentunya kalau kita lihat di dalam sukacita ada satu sistem dalam pemikiran kita itu bahwa ada titik lemahnya di dalam situ. Makanya Kristus mengajarkan dalam firman-Nya dalam Alkitab bahwa kita harus cepat gitu loh, jangan lengah gitu, jangan sampai lengah sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita lepas daripada Kristus gitu. Walaupun kita sudah dibaptis, tetapi ada kemungkinan bisa lepas. Dan ini yang sungguh-sungguh berbahaya. Dan ini juga bisa dipengaruhi oleh orang luar gitu. Di mana kita yang baru menjadi bayi Kristen atau sebagai baru mengenal Kristus, tiba-tiba datang orang yang menyampaikan, membuat kita karena masih baru percayanya cepat dan akhirnya kita dibawa di dalam kesesatan. Makanya Kristus bilang, pada saat engkau bangkit, pada saat dibaptis kan kita dibilang bangkit bersama Kristus. Nah itu harus kita terlatih membaca firman-Nya, yaitu tentang hal-hal di atas gitu loh. Dan kita harus mulai berpikir seperti itu. Jangan kasih kesempatan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengajar-pengajar itu. Maka ini Kristus atau yang memberikan kepada Paulus, untuk Paulus menyampaikan kepada kita bahwa nanti itu artinya setelah engkau dibaptis, setelah engkau percaya, itu bisa terjadi banyak yang murtad gitu loh. Banyak yang murtad di dalam Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 1 itu banyak yang murtad gitu. Jadi luar biasa Paulus ini mengetahui situasi itu, bahwa orang yang dulunya kayak semangat penuh perjuangan untuk bisa menjadi Kristen itu cukup ada titik lemahnya gitu, sehingga bisa mengakibatkan ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini membawa bayi-bayi rohani ini
dalam tanda petik ya, bayi itu artinya orang yang baru percaya, baru masuk menjadi Kristen, itu akan mudah dipengaruhi gitu loh. Nah, Paulus ini mengetahui itu, maka dia memberitahukan dengan tegas di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 ini. Nah, yang sialnya, kenapa orang-orang yang sudah Kristen ini tidak bertanggung jawab sehingga memberikan hal-hal yang salah gitu loh, yang dikategorikan menyesatkan. Mungkin saya disclaimer dulu, untuk memahami bahwa sesat itu belum tentu dosa loh. Jadi menyesatkan itu ya kemarin seperti saya jelaskan, kita mau ke Malang dibilang dulu, oh lu lewat Bangil Pasuruan Probolinggo, naik aja lu di Gunung Bromo nanti lu keluar Nongko Jajar, turun dapat Lawang, terus sedikit sudah Malang. Nah, ini namanya sudah menyesatkan. Kalau yang benar, lu masuk tol bayar 90.000, lurus saja keluar sudah di Malang. Seperti itu ya. Jadi menyesatkan itu jangan sampai diartikan sudah terjatuh dalam dosa gitu. Tetapi orang-orang yang memberitahukan ini tidak bertanggung jawab begitu ya. Kalau kita baca di firman Tuhan cukup jelas gitu ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Nah, kalau sudah masuk mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, pasti sudah kembali di dalam dosa gitu. Dan hebatnya gitu ya, hebatnya si Paulus ini kalau kita lihat di ayat 2. Jadi ini kita orang Kristen harus hati-hati ya, jangan wah pendeta ngomong jadi kita 100% begitu ya, jangan juga gitu. Karena ayat 2 mengatakan peristiwa murtadnya dia ya, di ayat 1 murtadnya dia untuk mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setani oleh ya, jadi ini ada sambungannya ke ayat 1. Oleh tipu daya pendusta-pendusta, artinya orang-orang yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi sesuai paham dia aja, dia udah gini sikat, diajarin gitu. Jadi teman-teman yang masih berjemaat dimanapun, cukup untuk hati-hati untuk memahami ini ya. Jadi murtad itu bisa terjadi oleh ya pendusta-pendusta itu gitu ya. Bisa pendeta, bisa orang awam, bisa penginjil, bisa apa aja gitu ya. Itu bisa saja. Atau viralnya suatu video yang dimana orang itu cukup terkenal menjadi idola dan akhirnya kita mengikuti. Ini sering terjadi gitu. Jadi ada orang yang bukan mau belajar tapi masuk Kristen karena mengidolakan seseorang dan orang itu mau ngajak kemana aja, ya dia akan ikut begitu. Nah ini kalau dia adalah pendusta, ya kita masuklah ke dalam yang dikatakan ayat 1 tadi bahwa kita akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat begitu. Jadi bukan ini hal yang besar gitu loh. Wah kita harus berpuasa, bukan, pikir baik-baik gitu loh. Nah ini yang banyak terjadi kesalahan di dalam orang Kristen, terlalu menekankan, wah supaya kita nggak murtad, kita berpuasa, kita berdoa. Bukan, baca Alkitab baik-baik. Pakai pikiranmu, hikmatmu untuk menangkal atau menghalangi hal-hal itu untuk masuk. Kalau kita mempunyai kemampuan pikir dan pengetahuan akan
akan Alkitab kuat, tentunya Allah ini sampah. Kan bisa kita pilah-pilah, ini sampah. Ya udah, jangan percaya, sehingga kita nggak dibawa kepada uh, roh-roh penyesat maupun ajaran setan-setan begitu. Jadi Paulus mengingatkan kita untuk kita itu kuat di dalam selalu membaca Alkitab gitu ya, membaca firman Tuhan. Dan juga pikiran kita harus bertambah gitu loh. Dan di dalam kehidupan kita ini, apa ya, menurut saya orang Kristen kalau ikut Yesus enak, enggak usah. Enggak, kita ikut Yesus ini harus banting tulang, jerih payah, harus terus bekerja gitu loh. Harus berjuang gitu loh. Di dalam kita mengikuti Kristus, harus ya kita tuh berjuang, memakai pikiran kita untuk kita bisa tetap di dalam Kristus, karena satu nilai atau suatu hadiah atau suatu pengharapan yang besar bahwa kita akan masuk kepada surga. Jadi kalau kita hanya letoy-letoy aja, asal-asalan aja, ya berarti surga itu nggak ada nilai gitu kan. Kita kan santai aja bos gitu ya. Tetapi tidak, kita harus dengan jerih payah dan berjuang untuk bisa mendapatkan surga itu. Nah, inilah yang saya bilang, kadang-kadang banyak pengkhotbah yang menyampaikan seperti hal gampang, udah percaya Yesus, Yesus urus. Kok gini-gini? Gampang, nanti Roh Kudus yang tolong. Nah, ini yang membuat orang Kristen jadi lemah gitu. Jadi kita ini harus berjuang sehingga kita tuh mendapatkan, karena kita berjuang tentunya akan nabrak hal-hal yang ada di satu lingkungan atau di komunikasi itu. Nah, ini yang membuat kita itu makin pinter gitu loh. Nah, kalau tidak, kita menjadi orang Kristen ya gitu-gitu aja, letoy-letoy gitu. Makanya kita kalau perhatikan di dalam kehidupan kekristenan, di mana orang hebat-hebatnya Kristen gitu. Nah, ini saya potong aja, ada satu orang pimpinan saya pernah berkata, ini bagaimana di NTT ini? Waktu dia datang ke NTT dan dia bicara selama 6 jam, dia bilang, saya nih orang gila, mau bicara 6 jam, umur saya sudah 70 lebih. Tetapi ini gara-gara bos Kupang yang gila juga, katanya dia gitu. Jadi terpaksa saya bicara 6 jam. Dia berbicara dan itu fakta. Bagaimana kita NTT dulu sebagai sumber pendidikan. Ya, kalau teman-teman yang sekolah di Katolik atau sekolah-sekolah di umum yang swasta yang bagus, itu dulu-dulu itu di tahun saya masih ada ya, tahun 76 itu semua sekolah-sekolah Surabaya, Makassar, Jakarta, atau mana, semuanya itu guru dari Flores. Karena apa? Di situ pusat para pastor-pastor mengajar di sekolah-sekolah, karena pada saat itu belum ada orang yang doktor atau apa, nggak ada. Paling apa tuh? SPG, bukan SPG, sekolah guru. Sekolah guru begitu aja. Kalau guru olahraga SGO gitu. Itu aja yang ngajar. Nggak ada S1, S2, S3 gitu. Masih jarang lah kita dengar itu. Kita dengar dokter Andes saja, wow hebat. Atau sarjana hukum aja, wah hebat. Sekarang semua orang bisa MTH, bisa master di dalam hukum, bisa doktor, bisa apa. Tetapi dulu tuh begitu. Sehingga mereka di sana di training yang begitu bagus sehingga berpengaruh di luar. Gitu. Jakarta, Surabaya, Makassar, kota-kota besar itu semua orang dari guru-guru itu dari Flores. Gitu. Kenapa sekarang begini, kata pimpinan saya? Di mana tokoh-tokoh kita sekarang ini? Kok sekarang malah
anak NTT pendidikannya kurang. Aneh. Padahal sarjana makin banyak. Nah, ini jadi problem gitu. Jadi di dalam kita membimbing saudara-saudara kita di dalam setelah menjadi Kristen, kita juga harus mengajar dengan baik. Supaya apa? Ada Kristen-Kristen yang hebat begitu loh. Hebat di dalam mengetahui firman Tuhan, hebat di dalam dunia sekuler, di dunia pemerintahan. Wow, ini orang luar biasa. Ada duit pun dia nggak mau ambil dan lain sebagainya. Di mana? Malah yang masuk di KPK malah banyak orang Kristen. Ini something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah gitu. Jadi saya harapkan kita memahami firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ini mesti benar-benar. Jadi bagi teman-teman kita yang baru masuk Kristen, perlu kita lindungi gitu. Gereja perlu melindunginya. Jangan sampai terpengaruh oleh pendusta-pendusta ini. Kenapa? Karena begitu bebasnya, begitu viralnya video-video tentang khotbah, seenak perutnya gitu kan. Menyatakan ini, menyatakan nah ini, sampai saudara-saudara kita yang baru menjadi Kristen dan mereka menganut itu, mengakibatkan masuk di dalam ayat 1, yaitu bisa membuat mereka murtad atau mereka sesat, nyasar, mengikuti roh-roh penyesat itu, dan mengakibatkan belajar ajaran setan-setan. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi kita yang dapat kebagian pada malam ini, kita harus betul-betul mencurahkan hati nurani kita dan hati yang suci untuk menolong saudara-saudara kita yang baru bertobat, baru jadi Kristen. Bukan teman kita yang baru Kristen itu kita keluar ajak bersaksi dan apa, itu suatu perbuatan yang ngaco gitu, tidak mulia. Itu sepertinya mau menjual orang itu di mana-mana untuk bersaksi dan lain sebagainya. Karena tidak menyadari, tanpa kontrol, tanpa perlindungan dari gereja, tergantung perlindungan kita yang ada bagian dalam gereja. Kita harus melindungi betul-betul, bukan dipamerkan. Saya sudah menangkan jiwa ini, kan begitu biasa kan. Banyaknya begitu. Ya bukan menangkan lah, yang menangkan Kristus lah. Ya, paling lu tambah jumlah jemaat. Menangkan ya Kristus lah. Ya, jadi karena salah paham ini, maka mudah-mudahan malam ini kita bisa mengerti dan kita meluangkan waktu kita, hati nurani kita, hati yang suci, iman kita, sehingga saudara kita yang baru menjadi Kristen mempunyai basic yang kuat, cara berpikir yang kuat, sehingga tidak terpengaruh oleh pendusta-pendusta itu. Jadi jelas dikatakan ayat 2 itu, oleh tipu daya pendusta-pendusta. Ya. Jadi biasanya lebih cepat pendetanya lupa, terus lebih cepat menuduh, wah iblis itu. Enggak, di sini ditulis kok, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini yang penting gitu. Jangan terlalu cepat, oh dia jatuh dalam dosa karena iblis gitu ya. Padahal pendetanya lupa merawat bayi-bayi Kristen yang baru hadir. Jadi perlunya kita sebagai saudara di dalam Kristen, kita harus mempunyai hati nurani dan waktu, kecapean kita ya untuk meluangkan waktu untuk menolong saudara. Kita masuk di ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, ini cuma keterangan-keterangan aja ya. Pendusta itu ngomong aneh-aneh gitu ya. Jadi saudara lihat aja kalau ada pendeta ngomongnya agak aneh, ya nggak usah didengerin dah. Gitu ya. Melarang orang makan ini kan ada. Pendeta besar dari kita di sini kan banyak juga. Oh burung dara nggak boleh, padahal paling enak. Mungkin dia makan sendiri di rumah kali.
supaya orang dilarang harganya jangan naik gitu ya. Oh babi nggak boleh, ini nggak boleh, semua ini nggak boleh gitu ya. Nah ini catatan loh ya kalau kita lihat di dalam ayat 3, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi kalau kita ketemu, ada pendeta bilang, oh nggak boleh makan burung dara goreng. Saya bilang, bawa sini, kirim ke saya makan, kan gitu. Habis itu ucapkan syukur, selesai gitu kan. Jadi ini nggak usah malu-malu gitu ya. Kalau memang kita lihat hal ini, ya tugas kita melindungi saudara-saudara kita yang masih bayi rohani di dalam kekristenan. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, kita bersyukur kita bisa menikmati makanan itu. Jadi nggak ada lah hal-hal gitu, sudah ngaco lah, sudah menggiring nanti seirama sekelompok, jadi membuat satu sekte gitu ya. Kelompok yang mempunyai pemahaman sama, yang sama-sama nggak makan burung dara, nggak makan babi gitu, itu menjadi satu sekte. Itu urusan mereka. Kita yang sadar dan kita melindungi bayi-bayi rohani alias orang yang baru masuk Kristen. Kita malah jangan sampai menjadi pendusta-pendusta itu lagi ya. Jadi dengan kita memahami firman Tuhan, kita malah harus menjadi pelindung bagi bayi-bayi yang baru lahir itu. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa itu tentang makanan itu ya. Jadi oleh firman Allah itu maksudnya bukan firman Allah dimasukin di dalam kuah itu jadi suci, bukan. Tetapi pengetahuan kita yang mengetahui bahwa barang itu sehat, apa yang diajarkan firman Tuhan. Nah, itu yang membuat kita kuat gitu, kita memahami. Jadi pakai otakmu, pakai pikiranmu gitu loh. Jangan hanya bilang, ya Allah, sucikan makanan ini, gitu kan. Di dalam nama Yesus. Bukan begitu. Tetapi apa yang diajarkan firman itu kita menjadi orang yang memahami makanan mana yang bersih, yang sehat, itulah yang kita syukuri gitu ya. Jadi jangan jangan apa ya, banyak orang yang mempermainkan gitu loh. Jadi awalnya dia nggak perhatikan itu ayam atau sapi yang sudah kena penyakit, terus dimasak, dimakan, sebelum makan berdoa. Firman Allah sucikan ini. Wah, enak banget loh gitu ya. Ya, Pak Robi sudah tahu banyak tentang hal itu. Jadi jangan terbalik gitu. Jadi maksud saya begini loh saudara. Umpamanya kita sudah membaca firman Tuhan atau sudah mendengarkan atau sudah diajarkan firman Tuhan. Kita harus mengenal Allah kita harus takut akan Tuhan dengan gentar dan lain semuanya. Terus kita hidup. Terus kemudian kita sakit. Kita kan sudah dapat kekuatan di dalam kita mengenal Allah. Jangan dibalik. Kita nggak mengenal Allah, kita tidak takut akan Allah, kemudian kita hidup, kita sakit. Baru kita menekankan doa kita itu bahwa Allah harus sembuhkan kita. Ini keliru gitu. Ya, keliru. Dalam satu sisi lu sebagai orang Kristen yang sudah ada firman Allah yang lu harus diperintahkan untuk mengenal Allah, takut dan gentar kepada Allah sudah diajaran semua, lu nggak jalankan dan lakukan itu. Tetapi kita tidak melakukan itu, tetapi pada saat kita mengalami sakit atau kebangkrutan atau kerusakan di dalam rumah tangga atau apa, baru kita mulai doa. Dalam nama Yesus, bilur Yesus, darah Yesus, angkat. Ya siapa yang mau angkat? Lu bukan pengikut Tuhan karena disuruh mengenal Tuhan aja nggak mau. Dalam satu sisi lu mau Tuhan kerjain semua, itu satu pemahaman yang salah.
Jadi kita harus melakukan dulu lebih penting gitu. Sampai terjadi apa-apa, ya Bapa, kuatkanlah aku. It's okay. Nggak usah ribut-ribut perintah-perintah Tuhan gitu ya. Itu untuk kita lebih paham sehingga jangan sampai kita juga ikut-ikutan dalam pemahaman yang salah gitu. Ayat 6, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Saudara perhatikan yang tadi saya sudah sampaikan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, ya. Bukan khotbahmu nggak perlu, ya, tetapi engkau menjaga, terutama yang tadi saya sampaikan adalah saudara-saudara kita yang masih bayi dalam menjadi orang Kristen. Kita harus menjaga gitu ya. Nah, ini ayat 6 itu bagus sekali ya, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Hadiah kamu apa gitu loh. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Haleluya, kan begitu kan. Jadi nggak usah bilang harus KKR di mana masuk lubang keluar lubang KKR. Wow, namanya itu baru hebat. Enggak, Anda sudah dipuji. Anda sudah dipuji di sini. Kalau Anda mengingatkan saudara-saudara Anda dan apalagi orang yang baru masuk Kristen, apa dikatakan sini? Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kedua, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ini yang tadi saya bilang, menguasai firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Karena kita belajar terus untuk menjaga. Dengan jerih payah kita belajar, dengan lelah dan terus-menerus gitu. Sehingga kita akan terdidik dalam pokok iman kita gitu. Dan dalam ajaran sehat. Oke, dan kita akhirnya seperti yang dikatakan dalam Kolose 3:1 itu, kita mendapatkan pikiran-pikiran hal-hal di atas gitu. Hal-hal yang berkenan kepada Kristus, hal-hal yang diajarkan Kristus. Kita mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat. Gitu. Ini yang dikatakan Paulus, apa yang sudah didapat dia, yang pertobatannya dilakukan oleh Ananias kan begitu kan. Jadi dia mendapatkan hal-hal yang di atas itu, maka dia sadari aku orang sungguh berdosa. Itulah hadiahnya kalau kita mendapatkan ajaran-ajaran di atas, maka kita bisa tahu aku benar-benar orang berdosa, kan begitu kata Paulus kan. Jadi kita pun akan demikian, kita bisa tahu hal ini jahat, hal ini baik. Karena apa? Kita sudah kuat di dalam mempelajari pokok-pokok iman itu gitu. Oke ya, jadi ini satu hal yang akan kita dapatkan apabila dalam hal kita membantu orang, tentunya kita akan selalu belajar. Guru yang baik, dia akan terus belajar untuk memberikan pengajaran yang baik kepada murid-muridnya. Tapi guru yang hanya copy-paste, lama-lama dia nggak laku. Karena apa? Ajaran dianya nggak laku. Kuno Pak, itu Pak, nggak usah ngomong deh gitu. 7. Tetapi jauhi tahayul dan dongeng nenek itu alat. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ya banyak lah ya. Dulu ada yang masuk di kita dan wah hebat gitu ya. Ternyata ceritanya dongeng gitu ya. Kehebatannya dongeng. Dia bermimpi berkelahi dengan iblis dan lain, kaget bangun begini. Saya kira dia benar-benar berkelahi sama iblis. Caranya gimana mau berkelahi sama iblis kan gitu kan. Ternyata hanya dongeng-dongeng gitu ya. Jadi ini pun kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya, ada cerita-cerita, oh ini begini, begini.
Kalau ada ini kita mesti pakai ini biar nanti tidak diganggu. Kalau tidak bawa paku. Kalau ketemu perempuan cantik, kalau dia punya kaki nggak sentuh tanah, tusuk aja sama paku tuh kepalanya. Pasti dia kalah. Jadi seperti itu ya nggak usah lagi lah. Susah lah. Kita mau ketemu iblis itu susah lah. Kalau di dalam kita ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini problem gitu loh. Kadang-kadang yang mengaku Kristen masih bisa lihat kayak begitu-begitu. Kok aneh? Kok bisa lihat? Nah, tanda tanya kan. Ya ngerti sendiri aja. Berarti belum ada Bapa, belum ada Putra, belum ada Roh Kudus di dalam dia. Simple kan? Jadi nggak usah kita bantah-bantah. Wah, kami lihat Gondoro begini, begini, begini. Wah, luar biasa gini. Saya tengking begini, pakai bahasa roh dulu baru dia pergi. Nah, sudah, lupakan aja. Berarti di dalam lu itu belum mengenal Kristus dengan benar. Nggak ada Bapa, nggak ada Putra, nggak ada Roh Kudus. Maka lu cuma kayak begitu-begitu aja gitu ya. 8. Latih badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi begini, ini seperti, ya saya susah ya mau kasih contoh di Indonesia ini nggak ada. Jadi begini, umpama di Singapura gitu ya, saya cerita sekalian untuk pengetahuan. Jadi di Singapura itu kita kerja, gaji kita dipotong pajak gitu. Indonesia juga dipotong, tetapi janjinya nggak ada gitu loh. Jadi kenapa orang Singapura mau menyodorkan gajinya berapa untuk dipotong pajak? Nah, janjinya apa? Kalau kamu punya anak sekolah nggak akan kena biaya. Perlindungan kesehatan dikasih. Dan jangan lupa, nanti kalau anakmu sudah umur 35 tahun, maka akan dapat bisa beli rumah hanya dengan 20%. Umpama harga 100 juta, orang Singapura, warga Singapura itu hanya beli 20%-nya, jadi 20 juta aja gitu. Walaupun harga rumahnya 100 juta, tetapi pemerintah mensubsidi hanya bayar 20 begitu. Atau anakmu umpamanya 21 tahun kawin, boleh bisa mendapatkan beli rumah dengan harga 20%. Ada janji gitu. Nah, di dalam kita mengikuti Kristus, kalau kita melihat bahwa kita harus melihat orang yang lapar kita berikan makan, orang yang haus kita berikan minum, orang yang telanjang kita berikan baju, orang yang tidak ada tempat berteduh kita berikan tempat berteduh. Itu ada janjinya. Tetapi kalau kita umpamanya ini yang saya jelaskan, wah kita berpuasa 3 hari, kalau bisa 1 bulan, 1 tahun berpuasa. Janjinya apa di situ? Untuk dirimu sendiri, untuk bisa menahan, melatih menahan, untuk dirimu sendiri, tanpa ada janji. Tetapi engkau pergi dan memberitakan firman, ada janjinya. Di bumi maupun di kehidupan di kemudian gitu ya. Jadi ini hal ini yang mengerti. Nah, kalian mau ngerjain yang mana? Yang sia-sia tanpa ada embel-embel atau mau yang sudah dikatakan ini? Yang kita lakukan ini mengandung janji. Baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini supaya teman-teman paham gitu. Nanti kurang jelas bisa didiskusikan untuk mempersingkatkan waktu. 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Catatan yang perlu,
Ya, nggak usah nanti kita bilang kita orang Kristen jadi santai wae gitu ya. Udah, Tuhan Yesus nanti tolong, Roh Kudus bela tete benge omong kosong itu. Karena di sini ditulis, kita harus berjerih payah dan berjuang. Ya, yang tadi saya sampaikan, harus ada jerih payah. Nggak bisa dikit-dikit doa, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya. Nggak ada, harus berjerih payah. Di dalam mengikuti Kristus harus ada jerih payah. Tidak bisa. Tentunya kita harus meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Tentunya kita memerlukan banyak waktu dan biaya untuk pergi dan mengabarkan, menolong saudara kita, dimanapun ada, kita lihat kelemahannya apa, kita berteman dengan dia, ketemu dan kita membimbing dia untuk hidup di dalam kemenangan. Perlu waktu. Perlu apa? Semangat gitu loh. Ya, ada perjuangan dalam diri kita gitu. Makanya itu yang pentingnya adalah hati nurani kita. Jangan seperti yang ayat 2, hati nuraninya sudah distempel gitu loh. Sudah dicap gitu, tetapi kita hati nurani yang penuh dengan hati yang suci. Kita melakukan semua itu bukan karena dia punya anak cantik, jadi saya pergi sana bisa ketemu sama anak cantiknya. Itu sudah forget it gitu loh. Tetapi kita harus berjuang ya, memberikan waktu, mungkin bisa biaya untuk saudara kita bisa hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan. Kita harus lihat terus saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara kita atau keluarga kita atau teman kita tuh hidup sebagai orang Kristen yang terkungkung, tertindas gitu. Yang tadi saya bicarakan dengan Pak Samuel, kalau hati nurani kita tertindas, maka kita sebetulnya tidak beriman. Jadi jangan ngomong beriman, nggak beriman. Kalau sampai hati kita ini tertindas, contohnya kita sudah mengenal akan berzina jahat, korupsi jahat, tetapi kita tetap melakukan, maka posisi kita itu adalah hati nurani yang sedang tertindas. Apakah orang ini beriman? No, tidak ada beriman. Nah ini untuk tetapi hati nurani kita harus bebas dengan hati yang suci, maka berarti kita penuh dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu. Saya kira ini perlu dipahami baik-baik ya supaya saya merindukan gitu saudara-saudara saya, teman-teman saya semua dalam pelayanan maupun di mana dia berusaha, ya selalu ada damai sejahtera itu. Tidak tertindas hati nuraninya, merdeka gitu. Sehingga senantiasa ada damai, ada sejahtera gitu. Ya, jadi harus bersambungan antara damai sejahtera itu ya. Jadi kalau kita belum sejahtera, kita koreksi lagi ada kesalahan di apa di kita ini. Apakah cara berpikir kita salah, mindset kita salah, atau apa? Nah, ini tadi malam saya juga jelaskan ke Pak Robi. Memang ada orang yang tidak bisa melepaskan ikatan itu sendiri. Maka perlu saudara-saudara yang lain untuk menolong membukakan ikatan itu. Mungkin ikatan kesombongan dia yang dia nggak sadar-sadar. Mungkin kefanatikan dia yang salah, yang dia nggak ngerti-ngerti juga. Nah, itulah perlu bantuan kita. Maka, ya, dikatakan kita ya harus mengingatkan ya dengan jerih payah kita untuk kepada saudara-saudara kita. Artinya, kalau ada yang terikat, maka kita harus menolong, menemani dia dengan waktu dan uang dan lain sebagainya. Untuk saudara kita itu bebas, lepas dari keterikatan dan hidup di dalam kebebasan, di dalam damai sejahtera itu.
Oke. Jadi tidak ada ya Kristen yang santai-santai, nanti Tuhan yang bekerja. Oh, biar Tuhan yang bekerja. Oh, biar Roh Kudus yang tolong. Nah, itu pemahaman yang ya kategori cukup dibilang sesat lah. Sekali lagi ya, sesat bukan dosa ya. Mengarahkan yang salah itu sesat. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Oke, sudah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini jadi Kristen yang baik lah, pikiran yang bagus lah gitu loh. Jangan sampai udah Kristen ngomong sembarangan aja sehingga dianggap rendah. Alah, paling datang minta duit ini. Ya. Kan memalukan Kristus gitu loh. Apa dia? Siapa tuh? Robi. Alah, dia cari PK-nya, nagih PK itu. Nggak usah diurus. Ini yang dimaksud gitu ya. Jadi walaupun Anda masih muda, tetapi pikiran Anda yang sudah memahami tentang firman Tuhan, nggak memalukan gitu loh. Jangan tiap hari kita mengikuti Zoom selama 3 tahun, nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus lu, oh ya saya tiap malam ikut Zoom, ada Pak Freddy, ada ini. Lah, lu kok cuma begini aja? Lu belajar atau nunut tidur di FWF tuh? Kan gitu kan. Kan memalukan gitu loh. Jadi kita harus ada keseriusan yang tadi dikatakan jerih payah dan berjuang, ada hati yang mau berjuang untuk bisa memahami gitu. Jadi nggak memalukan. Jadi eh, di ayat 12 ini bukan orangnya yang salah, tetapi kitanya yang salah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ini jangan keliru bahwa orang itu yang ngeledek itu yang dosa. Enggak. Kita ini yang salah di dalam tindak laku kita sebagai orang Kristen ini yang salah. Sehingga diremehkan gitu loh. Kita koreksi diri kita, perbaiki kita, ucapan kita ya. Untuk memutuskan sesuatu. Kita belajar banyak. Sehingga kita tahu gitu loh. Ya. Makanya pendeta-pendeta juga harus belajar tentang BPJS. Sehingga bisa khotbah di atas mimbar. Saudara-saudara daftar BPJS caranya begini-begini. Mau berkelompok begini, harus tahu gitu loh. Bayar pajak begini-begini, harus tahu. Lah kalau menggembalakan terus katanya dibawa ke rumput yang hijau. Nah sekarang di restoran-restoran, hotel-hotel sudah ada rumput yang hijau juga, tapi rumput plastik. Nah, kalau gembala sidang nggak belajar membawa dombanya makan rumput plastik, kira-kira dombanya mati nggak gitu loh. Karena nggak mau belajar. Ya, harus. Kita katanya suruh menghadap dunia, tapi menghadapi dunia, tapi kita nggak siap untuk menghadapinya. Kita harus lebih hebat dari orang dunia itu untuk mengetahui lebih dahulu. Hati-hati ini dolar mau naik. Hati-hati ini begini. Harus kita tahu duluan. Gurunya siapa? Kristus. Mereka gurunya siapa? Paling top profesor. Kenapa kita nggak belajar gitu loh? Ya. Jadi jangan sampai memalukan itu ya maksudnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Klop tentunya kalau kita terlatih orang tidak anggap rendah dan kita menjadi orang yang terpercaya. Dan ayat di atas tadi mengatakan kita menjadi pelayan Kristus yang luar biasa gitu kan. Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ya silakan ya, mana yang bisa lakukan ya. Lakukan akan bertambah-tambah. Nggak usah takut. Ya, saya orang kotor gini, jalan. Nanti urusannya itu pasti bisa dulu ya kita ya jurusnya hanya bertekun dan berjuang ya kalau pikiran kita nggak mau berjuang ya podo wae. Saya sudah Pak
1 tahun, tapi saya nggak kuat, Pak. Ya, nama itu bukan berjuang. Letoy itu namanya ya. 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah, diulangi lagi dalam membaca apa yang tadi saya bilang, kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, jadi kita harus, nggak bisa kita Kristen santai aja, nanti Roh Kudus mengajar kita, santai aja, Tuhan pasti tolong kita. Nggak ada itu. Belajar, ya, belajar. Ya, Paulus mengingat kita bertekun. Bertekun itu wow, lebih berat ya. Bertekun. Kalau cuma membaca santai, tapi ini bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, akan menumbuhkan keyakinan diri, percaya kita, dan juga dalam kita mengajar ada suatu kepastian yang jelas. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada. Ini penting juga. Ini begini loh saudara, kalau saudara mempunyai kemampuan tertentu, jangan disembunyikan. Artinya seperti dilalaikan gitu. Jadi Pak Robi mempunyai kemampuan piara ikan. Tampilkan gitu loh. Tampilkan. Ya kalau masih jemaat ya didoakan untuk supaya hati kita terus terpanggil di situ dan memperdalam situ, dan kalau bisa satu Indonesia dan kalau bisa satu dunia percaya bahwa Pak Robi itu ahli ikan gitu. Itu yang diinginkan gitu. Pak Weli mengajar, ya harus dengan tekun. Kalau karunia itu didapatkan di situ. Pak Samuel suaranya enak, ya sudah, karunia untuk bersenandung di dalam senandungnya, dalam nyanyiannya itu ada nubuatan, ada apa, ya terus karunia itu dipertontonkan begitu. Ibu Ayu dalam manajemen tindakan hukum dan lain sebagainya. Kalau benar karunianya di situ, doakan, tekunlah di situ gitu loh. Jangan disembunyi-sembunyikan atau dikatakan diabaikan. Jangan. Kan sudah jelas di ayat lain. Malah digali, ditanam, dikubur. Ya, kalau bahasa kerennya itu geblek gitu. Punya kemampuan tapi tidak ditampilkan. Bisa kita semua bisa dengan mau belajar gitu ya. Melihat seseorang kita belajar. Apalagi saudara seiman. Tentunya akan membukakan semua rahasia-rahasia itu sehingga kita juga bisa memiliki pengetahuan gitu. Manajerial dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kita, yaitu satu itu yang tersembunyi itu, damai sejahtera itu. Ya, jangan sampai kita ini tubuh Kristus yang mana gitu ya. Karena sudah diselewengkan gitu ya. Kita kan kita kan gereja gitu kan. Tubuh kita adalah gereja. Nggak bisa. Tapi gereja dicontohkan dalam tubuh kita. Tubuh ini, badan kita ini adalah jemaat, kepala kita ini adalah Kristus. Itu benar. Tetapi tidak bisa dalam kita lepas dari jumlah. Yesus bilang, di atas batu karang ini aku membangun jemaat. Kalau manusianya sudah dibangun, pada saat pemulaan Adam diciptakan gitu. Jadi ya susah juga ya. Banyak orang yang sudah hebat-hebat. Ada contoh bahwa gereja itu seperti tubuh kita. Ya ini badan adalah jemaat, kepala ini adalah Kristus. Nanti kita juga diajarkan bahwa Yesus adalah pokok anggurnya, kita adalah yang dicangkokkan, cabang yang dicangkokkan. Oh, Yesus anggur. Saya cuma cabangnya anggur. Kamu siapa? Saya cabangnya anggur, yang nggak bisa lah. Nah, itu cuma penjelasan.
untuk bahwa kita bisa tumbuh dan hidup dan berbuah kalau kita nempel kepada pokoknya. Anggur sebagai contoh. Nah, inilah yang kadang-kadang ya begitulah. Jadi kita belajar untuk supaya jangan jangan terpukau dengan hal lain. Jadi gereja dibubarkan aja kan, tubuh kita kan gereja, gereja dibubarin aja. Lah Yesus bilang, aku mendirikan jemaatku terus kita suruh bubar ya. Terserah nanti saudara yang menilai kira-kira kalau ada yang menyampaikan begitu gimana gitu ya. Kalau Anda belajar pasti Anda tahu. Oke, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Oke, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sekali lagi saya bilang, kita harus tampilkan kemampuan kita gitu. Tampilkan, ya. Jangan sembunyi-sembunyikan gitu. Ya, ayat 15, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nyata artinya bisa dilihat semua orang. Tampilkan, ya. Nggak usah malu-malu kalau ada orang bilang, "Woi, Pak Robi, tolong dong nasi gandulnya." Kasih nasi gandul. Kenapa? Kita mampu, kenapa nggak kasih? Simpel kan? Pak Robi, di sana terkenal kelapa kopior ya? Oh iya benar. Mau kirim aja 5 bungkus. 6.000 kali 5 bungkus 30.000, kirim aja. Wah Pak Robi kok kurang banyak. Dasar lu rakus gituin aja kan. Oke, 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, inilah yang perlu, ya. Kemarin saya juga bilang sama teman-teman gembala, harusnya kalau saya pribadi di dalam khotbah itu saya takut dan gentar gitu. Saya harus perhatikan benar-benar supaya apa? Waktu kita sampaikan jangan keluar konteks gitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan seenak perut aja gitu. Kalau sebelum mau mulai menyampaikan ada yang tidak tahu, tanyakan gitu loh. Wong cuma modal WA aja kok, nggak pakai duit kok. Pak Pendeta, ini kira-kira maksudnya apa? Oh, ini begini-begini. Oke, yang kamu bahas apa? Ayatnya di sini-sini. Oh ya, ini maksudnya ini. Sehingga cocok gitu. Ya, bahasa aslinya artinya ini, klop. Nah, sehingga kita ada kebebasan dalam menyampaikan firman itu. Untuk apa? Untuk kita nanti tidak dibully. Pendeta apa ngomong kayak begitu gitu kan. Dan juga untuk apa? Untuk orang-orang yang mendengar jangan nyasar gitu loh. Tepat gitu loh firman yang disampaikan itu gitu. Jadi kalau kita masih dalam taraf belajar, nggak usah malu, tanya gitu ya. Tentang yang kemarin Pak Robi, saya belajar lagi. Apa kata bilur-bilur Yesus sembuh gitu. Dengan bilur-bilur Yesus sembuh. Cari kata aslinya. Apa? Akhir memang yang dimaksud itu kesembuhan. Artinya orang yang berdosa itu pulih menjadi manusia mula-mula itu. Dibebaskan dari dosa-dosa itu. Bukan bilur Yesus itu dijual, ada orang sakit, ayo bilur-bilur Yesus sembuh. Salah baca Alkitab begitu aja kan. Nah ini terjadi, banyak pendeta yang bagaimana doanya, bilur-bilur Yesus sembuh. Pakai ayat itu lah, baca baik-baik ayat itu. Kemarin yang disampaikan Robi itu, apa 1 Petrus 3 ayat 23 sampai 25 kalau nggak salah itu. Terpaksa saya belajar. Saya ngerti, tetapi saya ingin lebih kepastian. Apakah kata sembuh itu artinya orang sakit sembuh? Enggak.
karena konteksnya orang berdosa itu dipulihkan. Ya, mungkin bahasa Indonesia bukan sembuh, tapi lebih cocok dipakai dipulihkan. Karena bilur-bilur Yesus yang di kayu salib itu, yang mati dan bangkit itu, memulihkan kita dari yang suci, jatuh dalam dosa, dan dikembalikan, dipulihkan kepada yang suci. Saya kira itu aja, teman-teman semua. Kita harus percaya bahwa Allah sudah selesai di atas kayu salib, dan kita terus belajar. Ya, nggak ada enak-enakan, tuh nggak ada. Ya, tadi sudah jelas. Harus belajar membaca firman Tuhan. Ya, pakai karunia yang sudah diberikan. Kalau karuniamu memberkati, ya berkati terus. Kenapa salah? Ya memang sudah demikian, dan tentunya saudara juga bisa memberi, tentunya saudara diberkati dulu, baru bisa memberkati yang lain. Jadi nggak usah khawatir. Hidupmu sudah sebagai alat ya adalah itu. Engkau diberkati Tuhan dan engkau memberkati orang lain. Supaya jangan rusak. Ya, jadi 1 Timotius 4 ini akan mengingatkan kita berjaga-jaga, dan bukan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus berjuang untuk saudara-saudara kita yang lain, untuk bisa hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bayu. Kita akan tutup sesi 1 dengan doa. Saya mohon hambanya Pastor Freddy untuk menutup dalam doa. Setelah itu kita akan masuk ke diskusi di sesi 2. Silakan Pastor. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah membawa berita baik, Injil, kebenaran, untuk kami boleh bisa mengikuti, mempelajari, dan untuk masuk di dalam kehidupan-Mu, yaitu jalan yang benar dan kehidupan itu, agar hari lepas hari kami makin mengerti dan memahami, sehingga kami boleh bisa menerima apa yang Kau berikan, yaitu damai sejahtera itu. Tolong kami semua, ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, agar mengingatkan kami terus setia untuk belajar, mengerti firman-Mu, dan juga memberikan waktu luang untuk kami boleh bertindak atau menolong saudara-saudara kami yang lain untuk bisa memahami dan keluar dari penindasan hati nurani itu, yang mengakibatkan kami bisa jatuh atau murtad dan mengikuti hal-hal yang jahat yang diajarkan. Tuhan tolong kami, agar kami belajar untuk bersatu menjadi tubuh Kristus, bersatu ingin merasakan saudara kami dalam kesulitan apapun. Kami diberi kemampuan oleh Tuhan, karunia oleh Tuhan. Harus kita tampilkan, kita perjuangkan, agar kita bisa menolong saudara-saudara kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penghiburan-Mu melalui Roh penghibur itu, agar semangat kami di dalam berjuang tidak pupus, terhibur terus, dan kami tidak bosan-bosannya untuk belajar dan belajar dan belajar dan melakukannya, sehingga hari lepas hari ada satu sukacita di dalam hidup kami, dalam tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang mendengarkan dan teman-teman kami yang lain agar bisa memahami dan membebaskan mereka, terutama hati nurani tidak tertindas lagi dengan kepentingan dunia ini,
tetapi biarlah mereka merdeka di dalam iman Kristen mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pastor Freddy. Amin. Terima kasih, Pastor Freddy. Juga. Terima kasih.